Shalom, sahabat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel ini lewat subscribe, like, komentar, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas satu topik yang cukup menarik. Kita akan melihat setiap fakta-fakta yang ada di dalamnya, karena terkadang ketika sebuah fakta disampaikan dan ternyata berbeda dengan apa yang selama ini diyakini, tentu responnya bisa bermacam-macam ya. Ada yang mau mendengar dan mau belajar, tapi ada juga yang langsung emosi, marah, bahkan sibuk menyerang orang yang menyampaikan. Padahal kalau kita memang yakin dengan apa yang kita percaya, seharusnya tidak perlulah kita untuk takut menguji dan melihat faktanya kan. Jadi teman-teman, mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan buru-buru marah, jangan langsung menyerang, dan jangan juga langsung mengambil kesimpulan. Dengarkan baik-baik, kita perhatikan faktanya, lalu kita pikirkan bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Sebentar, saya tanya dulu. Emang kakak apa? Muslim atau bukan? Kan sudah saya bilang tadi, Edis TV Al Ustadz Kristen. Gimana sih jadi? Makanya, aduh, dengerin dulu, aduh. Makanya kalau ngomong didengerin. Astaga. Kan sudah coba dengerin ya. Edis TV Al Amriki Al Kristeni. Aduh. Nah, pada acara ini saya ingin bertanya kepadamu sebagai seorang muslim tentang hal yang indah di dalam acara Islam itu indah. Jadi ini acaranya namanya Islam itu indah. Walaupun saya Kristen. Islam itu indah kayak mana ya? Makanya dengerin dulu. Nah, ya, saya bingung nih. Oke, nih. Yang ingin saya tanyakan kepadamu tentang ayat Al-Quran yang berkata begini. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya, jadi terus? Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul. Oke, termasuk dosa zina, dosa korupsi, ya kan? Jadi kalau kamu ini tidak percaya dengan indahnya agama Islam. Memang berat ini, saudara-saudara. Apa tidak indah Islam? Saya bilang, semua dosa akan diampuni. Kau mau jadi maling, mau jadi pelakor, mau jadi koruptor, yang penting, tidak syirik. Akan diampuni. Astagfirullah. Gak begitu konsepnya. Nggak percaya? Oh, baiklah, saya akan tunjuk. Oh, dia tidak percaya dengan ayat Al-Quran, saudara. Astagfirullah. Tidak begitu konsepnya. Kalau konsepnya begitu, semua jadi pelakor, semua jadi korupsi, semua justru itu. Apa ini makanya itu? Astaga, berat nih, saudara. Lo. Berat ini, aduh. Coba saya tampilkan ayatnya ya. Nggak ada orang ini, Kak. Ya, di sini ada ini orang-orangmu semua ini malahan ya. Ini ada 4.800 orang nonton ini. Coba hati-hati menjawabnya ya. Saya tunjukkan ayatnya. Oke. Langsung. Jangan terus beronde-ronde. Kan ada. Aku mau lawan yang lain, temen aku nih, ajak mereka. Aduh, alasan saja ini. Saya tunjukkan ayatnya ya. Kamu semuanya di sini nih. Sampai ramai kali nih, 200 orang, woi. Kalian pada ngapain, woi? Oke, saya akan tunjukkan ayatnya. Coba buka surat An-Nisa ayat 48. Silakan. Oke, Kak Ina. Bentar. An-Nisa 48. Silakan. Menangin dulu yuk. Ayo. Surat An-Nisa ayat 48. Silakan. Apa? Dibuka dulu. Ada berapa HP di situ? Waduh, HP-nya kepake semua, Kak. Cuma punya 2 HP. Banyak sekali. Oke lah, ya sudah. Saya yang bukakan. Surat An-Nisa, baik. Surat An-Nisa ayat 48. Saya akan bukakan. Baik. Kita tampilkan ya. Surat An-Nisa ayat 48. Dikecilkan dulu suaranya. Nanti ya. Baik. Bantu menang dulu yuk. Baik, saya balikan kamera saya. Selamat datang di ajaran agama Islam itu indah. Tepuk tangan dulu, saudara-saudara.
Baik, ini adalah surat An-Nisa ayat 48 ya. Kita bacakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala. Jangan tertawa, ini lagi dibacakan ayat nih. Dan Dia mengampuni. Itu bukan ayat, itu mah artinya. Ayatnya nggak gitu. Oke, ya sudah. Di situ apa artinya? Dia mengampuni segala dosa selain yang syirik itu. Jadi kalau kau mau jadi pelakor, kalau kau mau jadi koruptor, dia mengampuni segala dosa selain syirik. Jadi kalau Anda dosanya selain syirik diampuni oleh Allah. Astagfirullah. Tidak begitu Dikasih konsepnya. tahu indahnya Itu agama kalau- Islam tidak mau, Tidak saudara. bisa. Tidak bisa. Ini kamu saya Tidak kasih bisa, tahu itu indahnya berarti- agama Islam loh. Enggak, guys. Ya udah, Bukan, gimana bukan penjelasannya? ya. Penjelasannya Itu gimana? konsepnya ya. Itu buat orang yang benar-benar melakukan tobat nasuha. Kalau tidak tobat ya sama aja lu berdosa. Justru masuk kalau neraka bertobat jahanam. tidak akan diampuni. Astaga. Loh, kalau bertobat nasuha tidak akan diampuni. Namanya dosa tetap berdosa, tetap ada hitungannya nanti di akhirat. Oke, kita tampilkan ya. Astaga. Kan di situ ada tuh, ada tulisannya kalau benar-benar bertobat dibaca. Mana sampai akhir. ayatnya bertobat? Ayatnya bertobat mana? Nah, itu tadi kan kau lihat itu tadi. Lo. Baca sampai akhir. Justru Begitu. kalau bertaubat sebentar. Surat At-Tahrim, saya bukakan ya. At-Tahrim ayat ke-8. Aduh, bentar ya. Saya tampilkan nih. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya, bentar, Oke. Kak, cukup bentar. Ini At-Tahrim 8 ya. Kelihatan? Saya Apa hanya di sini? meluruskan aja, guys. Apa di sini dikatakan? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu itu sesat akan ya. menutupi Sesat, kesalahan-kesalahan. sesat, guys. Siapa yang ngomong mudah-mudahan coba? Saat itu tidak dibenarkan ya. Itu tidak Loh, ini membenarkan ayat- kalian ayat untuk Quran, berdosa. ini ya. ayat Quran, Enggak. Aslan. Itu kamu tidak menyeluruh, kamu cuma Kok tidak sepotong-sepotong. menyeluruh? Ya sudah. Coba Kalau tampilkan yang surat menyeluruh At-Tahrim. tidak begitu. Mayau, ini lo jelas hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina Yang beriman, amanu. kalau kau percaya Tuhan berarti kau tidak berbuat dosa. Oke. Disuruh bertaubat nasuha, betul? Suruh taubat nasuha, betul? Iya, suruh tobat nasuha. Kalau taubat nasuha apa janjinya? Mudah-mudahan atau pasti? Udah, itu pokoknya intinya saya tidak setuju. Mudah-mudahan. Saya tidak setuju dengan statement itu ya, Kok guys. tidak ya. setuju Tidak ini ayat setuju, Quran ya. kok tidak setuju? Nah, itu cuma Astaga. sepotong-sepotong, guys ya. Ini mudah-mudahan Udah. ini bukan edit-editan. Kabur dia saudara. Astagfirullahaladzim, dia kabur saudara. Sesungguhnya mereka itu, kamu beri mereka peringatan atau tidak, mereka akan mengingkarinya. Dia mengingkari walaupun sudah jelas-jelas ayat. Ya. Oke, kita kasih naik lagi yang berikutnya. Yuk guys, di tap-tap layar dulu guys. Kalian jangan kalian ini pelit-pelit tap-tap layar. Karena barang siapa yang tap-tap layar baginya surga. Oke. Halo Bang Yedis. Hai, Ini ternyata kenal saya ini saudara ini. aku followersmu Bang. Oh, ternyata. Oke lah kalau begitu. Saya sedang Aku juga pengen edukasi Bang. Any question for me? enggak. Saya sedang mencari jamaah kaum muslimin wal muslimat dulu ya. Oh, tapi karena ini udah jam setengah 12, ini pada Jumatan ini saudara-saudara. Kita aja Oke yang lah. ngobrol Bang. Saya cari yang jamaah kaum muslimin wal muslimat dulu lah ya. Oke lah, kuturunkan dulu ya. Maaf ya. Sorry. Guys, ini ada Love Orange loh. Nah, ini coba ini ada 4.900 orang menonton. Coba ini Love Orange-nya ini loh, diisi dulu absennya kalian ini. Sungguh kalian ini sudah mendengar Ustadz berbusa-busa. Kalian diam saja, saudara. Sungguh kalian ini adalah kaum yang terkutuk. Gimana ini saudara-saudara ini? Pantesan ini. Mengapa engkau diam saja?
Sementara Al Ustadz sudah berbusa-busa berbicara. Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Ayo di tap-tap layar, di share-share dulu. Ini love orange. Satu orang satu love orange dulu. Memang berat ini saudara-saudara. Ayo kita putar dulu ya. Semoga kita dapat co-host tapi yang ustadz atau ustazah ya. RK naik, suruh naik sini biar kita rukiah dulu dia. RK, kau kalau nonton siapa ini? Halo wanita. Halo abang. Bisakah Anda duduk? Ini ada 5.000 orang menonton. Apakah Anda terkena penyakit sakit punggung? Paus terdampar abang. Oh, paus terdampar tuh ini. Nah, ada suara anak kecil. Ya sudahlah, nanti lagi kalau sudah bisa bangun ya. Bentar, kita co-host lagi dulu ya, kita putar. Halo bang. Ini semua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bang. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kok malah lari ini gimana? Sudah dituruti dia malah lari, saudara. Ayo. Bentar ya, kita co-host lagi dulu sebentar. Semoga kita dapat yang pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saudara, kenapa saudara tidak berangkat Jumatan? I don't know. Are you speaking Indon? Ini terima dulu. Lari lagi dia kan. Teman-teman, kenapa mereka pada ketakutan begitu? Karena waktu mereka match dengan saya, itu yang langsung komentar di sana, jangan kau hadapi itu Al Ustadz yang sangat cetar membahan. Jangan, seorang ulama pun Ustadz Yusuf PI kabur kemarin udah. Si Juma lari tunggang langgang. Bagaimana mereka bisa sanggup menghadapi saya, saudara-saudara yang... Oke, kita kasih naik ada Danang Abdurrahman. Coba ya, silakan. Danang Abdurrahman. Selamat siang, saudara Danang Abdurrahman. Selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Beranikah Anda menghadapi Al Ustadz Edis TV? Takut. Ya udah. Kalau takut langsung di bawah sana. Aduh. Yuk, kita co-hostan lagi ya. Kita putar lagi supaya nyangkut lagi ya. Sebentar. Kita co-hostan dulu. Nah, ini baru ini. Ini baru ini saya suka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu abang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu penontonnya 5K. Astagfirullah. Betul. Ya. Ini menjadi ajang untuk dakwah syiar agama ya. Coba diterima. Begini. Ya Ukti Eka. Eka ya, saya panggil Ukti Eka Karlina. Eka Karlina, saya ini walaupun ustadz tapi saya Kristen. Jadi jangan kaget. Ya. Nah, di sini saya ingin membacakan satu ayat tentang indahnya agama Islam. Tentang ayat yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain yang daripada itu. Saya konfirmasi dulu, apakah betul ada ayat demikian? Tunggu, ini kenapa penonton di sini pada Jangan digubris. Biarkan penonton itu nggak usah digubris. Begini. Apakah engkau ingin mengikuti Allah atau ingin mengikuti omongan-omongan orang? Coba, yang mana yang hendak engkau ikuti? Hah? Ini salah dengan komentarnya loh. Gak usah dilihatin komentar. Astaga, sudah dibilang. Biarkan orang berkata apa. Seperti kata lagu. Biarlah orang berkata apa. Oh, yang penting aku bahagia. Biarin mereka ngomong apa. Di sini kita jangan menyandarkan pikiran kita dan kita juga jangan menyandarkan
pendapat-pendapat kita berdasarkan omongan-omongan orang. Ya, coba saya akan bacakan lagi satu ayat di dalam Al-Quran Nur Karim yang berkata, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang selain daripada itu. Pertanyaan saya, kalau dosa syirik diampuni tidak oleh Allah menurut Al-Quran? Kalau bertaubat, tidak mengulanginya lagi, insya Allah diampuni karena Allah itu Maha Pemaaf. Okay. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, dan kita mengakui kesalahan kita dan bertaubat. Berarti ayatnya salah ya? Sebesar apapun dosa kita, Allah akan maafkan. Yang penting kita bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Oke, berarti ayat ini harus direvisi karena di sini tertulis Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti ayat ini Allah sesungguhnya mengampuni dosa syirik, betul? Ini ayat Quran ini sudah dibantah-bantah. Eka, aduh, Eka ini malah konsep. Jangan kemana-mana. Lihat, ada 6.300 manusia menunggu jawaban darimu. Menurut Al-Quran, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau nggak percaya, saya tampilkan ayatnya. Ya, baik. Kita tampilkan ayatnya supaya kita kalau ngomong tidak asal cuap-cuap. Saya tampilkan surat An-Nisa ayat yang ke-48. Tampilkan ya, surat An-Nisa 48. Oke. Semoga Ukhti Eka masih percaya kepada Al-Quran. Semoga ya. Sesungguhnya, perhatikan. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Coba, apakah ayat ini betul atau salah? Halo Eka? Nah, kemana suaranya? Oh, mendadak bisu dia, aduh. Itu betul, itu hadis betul. Ini bukan hadis, astagfirullah. Iya, Quran, maksudnya ini Al-Quran. Iya, Al-Quran betul. Oke, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, betul? Berarti dosa syirik diampuni Allah nggak? Betul. Berarti tidak akan diampuni. Dan dia mengampuni segala dosa selain yang daripada itu. Nah, jadi Menurut Al-Quran, Allah itu tidak akan dia mengampuni dosa syirik. Makanya jangan syirik. Tapi kalau dosa yang lain, misalnya korupsi, menjadi pelakor, mencuri, berzina, maka Allah akan mengampuninya. Betul? 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 Betul. Indahnya agama Islam, saudara. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Makanya sungguh nikmat menjadi orang Islam. Yang penting Tuhannya Allah. Anda mau jadi maling, mau jadi pezina, tetap masuk surga. Nggak percaya sudah. Mau saya tambahkan dengan ceramah Al-Ustadz Abdul Somad supaya kita tidak dibilang asal bicara, saudara. Nah, kita itu kalau bicara itu apa adanya ya. Saya tampilkan. Kita tampilkan saudara-saudara ya. Lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in saraq, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu. Berzina, mencuri sawit, mencuri brondol, tipu timbangan, masuk surga juga. Masuk surga. Sungguh indah. Yang penting cuma satu, yang penting kau tidak berbuat dosa syirik. Semua dosa, kau mau berzina, mau jadi pelakor, mau apa, korupsi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh indahnya agama Islam, saudara-saudara ya. Sungguh luar biasa. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, coba ada bantahan? Silakan. Saudari Eka, silakan. Ada bantahan? Saya tidak berkomentar, Abang. Abang, boleh kenal dulu? Abang dari mana? Dari mana apanya maksudnya? Saya
seorang Al-Ustadz Edis TV Al-Amriki Al-Kristeni. Jadi saya itu yang memberi gelar Ustadz itu adalah seorang muslim yang naik ke sini karena pengetahuan saya yang cetar membahana soal agama Islam. Jadi langsung dikasih gelar. Saya selama belajar agama Islam belum pernah dengar yang begini. Ini justru saya baru tahu dari kamu ini. Saya belajar Islam habis-habisan baru tahu dari kamu ini. Maka kamu saya beri gelar Al-Ustadz. Begitu. Coba mengenai materi yang tadi saya sampaikan, ada tidak bantahannya? Silakan. Cukup Abang Ustadz. Tidak ada bantahannya. Menambah apapun. Karena saya keilmuannya sangat sedikit. Saya fakir ilmu. Saya menghindari berbicara dengan orang yang banyak ilmu ya. Malu saya. Mantap. Memang selama saya berdiskusi di TikTok ini ya, dari mulai beberapa tahun ini, itu memang sangat sulit bertemu dengan kaum muslimin wal muslimat yang berilmu. Bahkan saya kalau selesai siaran, kalau saya sehabis siaran ini, saya menerima banyak inbox yang ngomong begini, kamu itu ya, kenapa kamu beraninya sama Islam awam? Kenapa kamu tidak berdiskusinya dengan ustadz? Lah saya bilang, ya di mana ustadz semua pada ngumpet. Tidak ada yang berani diskusi dengan saya. Begitu ceritanya Eka. Tapi yang mau saya katakan begini Eka, di dalam ajaran Kristen itu berbicara sebaliknya. Ya. Justru berbicara tentang hidup yang benar. Bagaimana kita harus hidup? Hidup kita itu dikuasai oleh Tuhan. Supaya rohnya tinggal di hati kita dan roh Tuhan itu menguasai kita untuk melangkah dan berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, beda dengan ajaran agama Islam. Kalau dalam agama Islam, dosa apapun akan diampuni kecuali dosa musyrik. Nah, kalau begitu, ya menjadi pelakor, menjadi koruptor, yang penting diampuni. Nah, ya kan? Coba, menurutmu bagaimana itu Eka? Kenapa ditolak ini? Oh, dia sudah berarti. Ya sudahlah. Ya sudahlah Eka ya. Saya hanya menyampaikan itu Eka. Coba. Sehat selalu Abang. Oh, dia mau sudahan. Ya sudahlah ya. Baik, terima kasih Eka ya. Semoga kamu mendapatkan jalan yang benar karena setiap hari bilang ihdina siratal mustaqim. Artinya Sehat selalu ya. Assalamualaikum. ya sudahlah. Baiklah, baik. Itulah teman-teman, saudara-saudara ya. Saya ini kalau mau serius susah. Kenapa? Karena yang mau kita seriusin itu nggak ada ilmunya. Jadi suka nggak nyambung saudara-saudara. Jadi ya kita buat bercanda saja. Ya serius-serius juga tetap saja mereka tidak ada ilmu. Ya. Oke guys, sebelum kita mulai lanjut ya teman-teman, jangan lupa ini absen kehadiran ini kalian ini loh nih. Love Orange ini satu orang Love Orange ini. Absen kehadiran dulu ya. Ini kalian ini diam-diam saja ini. Ya. Saudara-saudara pemirsa Edis TV dimanapun kalian berada ya, selalu support dan dukunglah channel ini ya. Baik itu tap-tap layar, share-share ya, love Orange, bagikan. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti akun ini. Karena kalau kalian belum mengikuti, kalian nanti akan tersesat di jalan. Barang siapa yang belum mengikuti Edis TV di TikTok, maka dia akan tersesat di rimba TikTok. Karena mereka akan kesulitan mencari akun Edis TV di TikTok. Makanya kalian pastikan sudah ngikutin belum? Sudah follow belum? Sudah. Follow dulu. Follow, pastikan sudah memfollow. Dan barang siapa yang mengirim Love Orange, mengirim suka, niscaya baginya surga. Surga yang di dalamnya ada TikToknya. Tapi TikTok bukan dari dunia, yakni TikTok buatan Cina, melainkan TikTok buatan Saudi Arabia yang di dalamnya ada huruf hijaiyahnya. TikTok yang bisa ngomong assalamualaikum. Begitu. Apa tidak indah-indah TikTok surganya? Oke, ayo silakan. Mari kita diskusi dengan baik ya.
Jangan marah-marah, tenang. Tenang ya, tenang. Kita masih kohasan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, lagi makan babi aja bang, gak usah gitu. Makan astaga. Sesungguhnya babi itu nikmat yang nyata. Astaga. Berat ini saudara-saudara. Ini nikmat mana lagi yang kau dustakan ini? Astaga. Berat. Coba saya mau tanya dulu ini sebentar. Namanya siapa ini sebentar ya? Ini sebentar ya. Mau tanya dulu ini. Tinggal di mana ini TR Borusi Hotang? Di Riau bang. Di Riau. Oke. Berapa daging babi 1 kilo sekarang? Apa bang? Berapa daging babi sekilo sekarang? Berapa daging babi sekilo? Apa? Berapa daging babi sekilo? 90. 90.000. Oh, 90.000. Saudara-saudara jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada. Sesungguhnya Nabi Isa berkata, aku datang kepadamu untuk menghalalkan apa yang tadinya diharamkan. Nah sampai sekarang itu kalau ditanya Ustadz nggak tahu itu apa. Iya, karena Nabi Isa itu di dalam Al-Quran menghalalkan yang tadinya itu haram. Nah apa itu saudara? Tadinya diharamkan lalu dihalalkan. Nah, apakah itu adalah daging babi? Nah itu masih menjadi misteri. Nah makanya kita masih mencari al-ustadz lah untuk menjelaskan itu. Sayang nih ketemunya yang Kristen. Bang, ya. aku punya teman kan, dia lagi ngidam, ya kan? Terus dia tanya sama aku, dibilang aku pengen loh, nggak mau aku lagi, ini loh nggak mau aku. Ya terus. Katanya kan, aku mau BPK katanya kan, aku mau BPK, boleh dikunyah ditelan nggak boleh, katanya gitu. Boleh dikunyah ditelan nggak, maksudnya gimana? Dia bilang kayak gitu. Oke lah, ya sudahlah kalau begitu. Saya mau cari jamaah muslimin wal muslimat dulu ya. Oke bang. Nah, tapi kita habisin dulu waktunya ini. Itu ngomong-ngomong dimasak apa itu daging babinya? Dipanggang bang, dipanggang sama ini apa? Ayam pinada. Wow. Manggang babi saudara-saudara. Kalau di situ warung daging babinya itu di pinggir jalan gitu atau gimana? Di pinggir jalan, kelilingnya muslim. Oh, di pinggir jalan. Oh, banyak orang ternyata. Kupikir tadi di rumah. Oh, ya. Sebentar. Oh, pada rumah makan ternyata saudara-saudara. Astaga. Ini rumah makan berarti ya? Rumah makan khas Batak. Rumah makan khas Batak. Apa nama rumah makannya? Tapian Nauli. Rumah makan khas Batak Tapian Nauli di Pekanbaru, kota Pekanbaru atau apa? Nah, sekarang lagi di Kerawang. Lagi jalan ke Kerawang, fotowe mau ke Pekanbaru. Oke, Pekanbaru, Kerawang. Oke. Walaupun seumur hidup saya nggak pernah lewat situ. Abang stay-nya di mana? Stay-nya? Saya kalau ke mana ke daerah Sumatera Utara itu lewat Lampung Barat, terus tembus Bengkulu, terus tembus Padang, terus tembusnya di lupa saya namanya ya. Pernah saya itu dulu konvoy begitu pokoknya dari Lampung ya, dari Lampung lewat lajur lintas barat. Bang, boleh abang mengikutin aku, soalnya aku udah lama mengikuti abang. Oh, tahu dengan channel saya? Tahu sedikit sih bang. Oh, tahu sedikit. Oh ya, Bukit Tinggi. Ya benar Bukit Tinggi. Dulu saya masih ingat tuh kalau lewat situ tuh kalau bulan puasa macet setengah mati. Oke lah ya, saya terluncur dulu ya. Ya sama-sama. Ter namanya, Ter ini. Banyak suara motor lewat lalah. Ya lewat Bukit Tinggi.
Ada Kuto Gadang itu. Nah itu pas saya lewat itu pas bulan-bulan puasa itu. Pas lagi orang buka puasa itu di jalan macet. Iya. Jadi kalau kita menyusuri jalan, zaman dulu belum ada tol. Sekarang nggak tahu tolnya sudah sampai mana itu. Kalau dari Bakauni sudah sampai Palembang itu ya. Dari Palembang kayaknya udah nggak ada lagi tol. Nah, mudah-mudahan tolnya nyambung sampai Aceh ya. Oke, ini kita kasih naik siapa lagi nih ya? Sebentar. Coba Dila. Halo Dila. Selamat siang. Ini kayaknya udah pada Jumatan nih orang-orang ini. Dila. Oke, Dila kayaknya nggak nyambung. Kita co-hostan lagi saja dulu ya. Co-host. Pastikan kalian sudah memfollow ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apanya itu? Oke, baik. Kita anu dulu ya. Sebentar. Oh, ini akun besar nih saudara-saudara. Sebentar, kita mulai dulu ya. Terima dulu Bang, terima. Oke, matchnya. Baik, Bang. Saya mau tanya dulu Anda. Apakah Anda ini seorang Muslim? Aku seorang Katolik. Oh, kupikir tadi Muslim, Bang. Dari Muslim yang agak sedikit susah ini. Bang, ya, tapi ngomong-ngomong, ini abang nih akunnya besar loh, 1,5 juta followers loh. Abang apa ini kesibukannya Bang? Aku kesibukan tiap hari mencari kebenaran. Cari kebenaran gimana? Bukan, maksud saya ini abang ini kontennya apa ini? Abang ini kalau sudah komedi, Bang. Apa? Komedi Bang. Oh, komedi. Bentar Matilda, bentar sabar. Oke, kalau komedi berarti abang ini kerjanya apa? Stand up komedi kah? Atau diam, nggak ngomong 1 jam gitu atau gimana? Kita ini setiap hari buat konten. Yang pertama kita mengkritik pemerintah. Yang kedua kita menjadi anak kecil. Yang ketiga kita melawan istri Bang. Astaga, melawan istri? Ya Bang. Kok melawan istri Bang? Abang takut istri nggak? Ya Bang, siapa saja itu nggak takut kecuali salah. Kalau salah ya takut lah Bang. Contoh Bang, contoh. Kalau misalnya kita habis dari kamar Ome 221, terus dengan seorang perempuan lain, nah terus datang di situ istri menggerebek, itu takut wajar. Kalau kita ke Ome 221 sendirian nggak ngapa-ngapain, datang istri ya nggak takut. Abang nggak takut istri karena dasarnya abang nggak punya istri. Berat ini saudara-saudara ini. Aduh. Mana ada laki-laki nggak takut istri? Semua orang itu takut, mau benar atau salah semua tetap takut. Kecuali abang nggak takut karena memang abang nggak punya istri. Coba lah punya istri. Ya sudah, Bang. Begini. Ada satu hal tadi Bang yang saya ini dengan Anda, masalah konten Anda mengkritik pemerintah. Ini saya mau tanya dulu Bang, karena saya ada satu bagus nih Bang. Ya. Ada satu hal tentang isu-isu ini Bang. Ku tampilkan dulu sama Bang ya. Ku tampilkan dulu sebentar Bang ya. Aduh, mana ini ya? Sebentar Bang. Masalah kritik-kritik pemerintah ini Bang ya. Mana ya? Sebentar bang, sabar Bang, sabar dulu. Abang tahu ini? Ini. Abang tahu ini siapa? Coba. Abang berani nggak di sini untuk berbicara speak up? Atau abang hanya takut juga? Ayo. Tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Oke. Ininya ditutup dulu aja, ininya disensor dulu nanti tuh. Ya. Abang tahu ini siapa? Aku nggak tahu Bang. Berarti abang nggak tahu apa-apa ini katanya abang mengkritik pemerintah. Tapi abang tidak tahu ini siapa. Aku mengkritik pemerintah. Yang memerintah aku itu adalah istriku sendiri. Kupikir siapa tadi pemerintahnya Bang?
Ah, ya sudah lah bang, kalau begitu bang, abang nggak ngerti. Ya kan? Salah orang bang. Kupikir tadi abang melakukan konten-konten sosial, mengkritik sambil bercanda, begitu loh bang. Enggak bang. Kita memang kadang itu ada sesuatu kejanggalan itu kadang, tapi kita tidak terlalu 100% untuk mengkritik pemerintah. Yang di sini yang kita maksud, yang pemerintah yang kita maksud ini istriku yang sering memerintah aku gitu bang. Bang, kabang bilang Katolik bang. Di dalam iman Katolik, yang menjadi kepala daripada istri itu suami. Kalau abang malah kebalik, ini gimana nih? Bagaimana ini abang ini? Susah ini kita bang. Bukankah di dalam iman Kristen dikatakan begini, sesungguhnya kepala dari jemaat, kepala dari laki-laki itu, kepala dari perempuan itu adalah suami, dan kepala daripada suami itu adalah Kristus sang Mesias. Itu baru Kristen bang. Gimana bang ini? Kalau abang kepalanya jadi istri ya susah. Berat ini abang nih. Sekarang aku tanya abang. Nah, silakan. Oke. Abang Katolik? Kristen tepatnya bang. Nah, saya ini Al-Ustadz Al-Amriki Al-Kristeni. Satu-satunya ustadz di TikTok yang dapat gelar ustadz dari orang Islam, walaupun saya Kristen. Oh. Berarti abang ini menguasai ilmu-ilmu Islam begitu. Iya, jadi konten saya ini bang terkhusus membahas mengenai isu-isu agama. Baik itu Islam, baik itu Kristen, begitu. Juga saya bumbui juga dengan canda-canda tawa, kadang-kadang juga serius begitu. Itu konten saya. Ini hampir 1 juta followers bang. Lagi ngejar target ini. Oh berarti abang, kenapa kalau abang suka belajar ilmu Islam tapi abang nggak mau masuk Islam? Karena saya tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus gitu bang. Tapi kalau abang bilang kebenaran itu berada di dalam Tuhan Yesus, oke. Terus kenapa abang mesti harus belajar ilmu agamanya orang? Karena orang-orang tersebut sering bahas Yesus. Aku kasih abang contoh. Aku beri abang contoh. Mungkin abang ini banyak nggak taunya. Baik, aku beri abang contoh ya bang ya. Nah ini bang, ini namanya Dondi. Nah ini sangat terkenal ini bang. Ini konten kreator juga, ini sama seperti kita. Cuman dia udah sampai, dia 1 juta followers sudah sampai. Cuman di YouTube. Kalau saya kan terkenalnya di TikTok. Kalau dia ini di YouTube terkenalnya. Nah, beda-beda platform bang. Jadi ada orang yang di platformnya ada Instagram, ada yang di TikTok, ada yang di YouTube. Tergantung dia artisnya itu di platform mana gitu. Nah kalau saya kan kebetulan di TikTok. Nah jadi orang ini bang, walaupun kaosnya Yesus, tapi yang dipromosiin ajaran agama Islam. Gitu loh. Oh jadi berarti abang mereka ini bahas-bahas agama begitu. Betul. Jadi itulah makanya saya itu bikin konten untuk nanggapi orang begini gitu bang. Misalnya dia bilang Yesus itu adalah seorang Muslim. Nah, maka saya sebagai Kristen ya saya tanggapi saja. Ya kadang serius, kadang bercanda. Nah cuman menanggapi mereka begini malah akhirnya saya malah diancam-ancam. Ya begitulah bang. Nasib menjadi konten kreator gitu bang. Sebenarnya kita ini beda agama tapi kita tetap satu tujuan kan. Kalau tujuan tetap tidak sama bang. Gini, maksud saya begini. Walaupun kita beda-beda agama, kan di Indonesia ini bang, ada 6 agama yang diakui. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Harusnya kan semua ini secara bersama-sama mengisi kemerdekaan ini supaya kita saling tenggang rasa, satu sama lain itu menghargai, kan begitu. Nah cuman ada orang-orang seperti ini, oknum-oknum begini. Ini berkeliaran ngomong terus, nggak ada yang pernah jawab. Makanya muncullah seorang Edis TV menjawab orang-orang kayak gini. Gitu. Tapi waktu dijawab malah sayanya kena serang. Halal darahmu. Abang nggak takut ya? Abang nggak takut ya bahas-bahas agama? Ya takut nggak takut lah bang. Ya namanya manusia ya takut nggak takut lah. Aku takut bang kalau bahas-bahas agama, serius ya, bang. Memang betul itu bang. Makanya gimana ya, kita ini sebenarnya serba salah bang. Karena mereka itu kan ngomong-ngomongin agama Kristen, ya kan. Paulus tuh begini, Paulus tuh mengarang-arang, memelintir ajaran Yesus. Nah kalau mereka ngomong gitu bebas-bebas aja. Nah cuman kalau dijawab nanti penistaan agama. Ya seperti itulah bang, nasib kaum minoritas.
Itu ceritanya, Bang. Oke lah, Bang. Oke lah, Bang. Kalau udah. udahlah, karena Abang salah orang, kupikir Abang apa? Ya, Bang, Abang juga sih datang belum perkenalkan diri langsung bahas agama. Makanya aku takut, Bang. Iya. Oke lah. Oke, Salam Bang, sama baik, teman-teman. salam. Abang dari mana, NTT ya? Aku dari NTT, Bang. NTT, salam sama kawan-kawan NTT, Bang ya. Salam Hormat, persaudaraan, Bang. Oke, baik, diturunkan ya, Bang ya. Oke. 1,5 juta pengikutnya gede, Bang. Kita mau tembus 1 juta ini nggak tembus-tembus ini. Susah, berat ini saudara-saudara. Aduh. Kita kasih naik. Oke, kita kohosan lagi saja dulu ya. Semoga ini yang ketemu nih Ustadz, kalau nggak Ustazah. Yuk, silakan. Ustadz atau Ustazah. Kita cari yang gak ada musiknya ya. Kita cari yang gak ada musiknya dulu. Coba ya. Ini banyak. Oke, ini semoga ini Ustazah. Kabur lagi. Ini gimana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ketawa? Muslim? Katolik. No, Katolik. Oh, Katolik. Asal dari mana? Oh, Timur Leste. Oh. Baiklah, Bang. Saya sedang lagi mencari jamaah kaum muslimin wal muslimat ini, Bang. Sebentar, Timur Leste bahasanya apa? Tetum. Bahasa Tetum. Portugis, Inggris. Oh, Portugis. Berarti bisa ngomong Portugis? Bisa. Ya bisa. Oh, coba gimana kalau bahasa Portugis? Como sesama. Ay, makasih. Oh, bahasa mereka jadi Portugis ya sekarang ya. Oke lah. Baiklah, Bang. Kita beri kesempatan. Sahabat Suara Injil yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sama-sama melihat tayangan yang luar biasa, dan dari video tersebut ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Ketika kita membahas soal iman, agama, dan kebenaran, tentu akan ada perbedaan pandangan, dan itu hal yang biasa. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai ketika menemukan pendapat atau fakta yang berbeda dengan apa yang selama ini kita percaya, kita langsung marah-marah gitu loh, atau menyerang orang. Justru disinilah kita perlu belajar kalau memang kita yakin dengan apa yang kita percaya. Mari kita buktikan dengan tenang, kita dengarkan argumennya, kita periksa faktanya, kemudian kita pikirkan dengan baik-baik. Karena mencari kebenaran itu bukan soal siapa yang paling keras berbicara atau siapa yang paling banyak menyerang, tetapi mencari kebenaran itu tentang siapa yang benar-benar mau membuka diri untuk belajar dan melihat fakta. Jadi teman-teman, mari kita tetap berdiskusi dengan kepala yang dingin. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kita kehilangan sikap untuk saling menghargai ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Kiranya apa yang kita sampaikan bukan untuk mencari musuh atau menjatuhkan siapapun, tetapi menjadi bahan untuk kita sama-sama belajar dan berpikir lebih kritis lagi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, berikan komentar yang sopan, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Mari kita terus belajar, mencari kebenaran, dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.